Hari ini saya akan membagikan tentang Yesus yang dibangkitkan. Yesus yang dibangkitkan. Dan apa pewahyuannya bagi kita? Saya menyebutkan, saudara, kalau tidak salah minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa kita yang menerima pewahyuan komplit tentang Yesus akan menerima atau memakan roti yang sesungguhnya, bukan remah-remah. Dan ini sangat dahsyat bagi kita yang percaya, karena kita akan hidup di muka bumi untuk mengekspresikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Sehingga firman ini akan digenapi, apa itu? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus yang dibangkitkan. Mau menghibur saya sebentar? Caranya adalah dengan memastikan dirimu memiliki dan mendengar berulang-ulang MP3 saya. Khususnya apa yang saya sampaikan akhir-akhir ini mengenai pewahyuan tentang Yesus. Yang kalau kalian lihat awal mulanya itu adalah judulnya keyakinan yang kokoh pada Injil. Itu dibagi 2. Mulailah dari situ, lalu saya masuk kepada pewahyuan akan Yesus. Lalu saya masuk kepada hukum Taurat dan kasih karunia, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada amin? Ini satu paket sebenarnya. Sama seperti saya sampaikan mengenai trilogi kebenaran yang dimulai dari pengampunan, kunci menuju kerajaan, dan relationship. Itu satu paket yang komplit untuk kita bisa dengar dan berkesinambungan. Jadi mari senangkan hati Bapak rohaninya dengan memiliki dan mendengarkan MP3 mengenai yang saya sebut tadi. Oke? Sudah bisa dipahami tadi? Alright, baik. Sekarang kita masuk ke judul Yesus yang dibangkitkan. Kita mulai dari Lukas pasal 23. Kita mulai dari Lukas pasal 23 ayat 46. Minggu lalu juga saya mulai dari sini. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Minggu lalu saya menyebutkan, mungkinkah Tuhan bisa mati? Tidak. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Bukankah begitu? Dan seterusnya, itu bisa kalian dengarkan di MP3-nya. Tetapi yang saya mau lanjutkan adalah begini. Sewaktu Yesus mati, sewaktu Yesus menyerahkan nyawanya, kemana rohnya pergi? Tubuhnya kita tahu di atas kayu salib, lalu diturunkan, lalu dikuburkan di gua, tubuhnya. Tapi bagaimana dengan rohnya? Kemana roh Tuhan pergi? Kita harus tahu, saudara. Dan itu yang mau saya beritahu. Karena tubuhnya itu di gua batu. Sedangkan rohnya kemana? Apa yang dikerjakannya? Selama 3 hari tubuhnya di gua batu. Rohnya pergi kemana? Bisa paham maksud saya? Untuk menjawab itu, mari kita buka Lukas pasal yang ke-23 juga. Kemana roh Tuhan pergi sewaktu tubuhnya dikuburkan?
Lukas pasal 23 ayat 43 menyebutkan, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini diucapkan Yesus kepada orang yang di sampingnya sewaktu disalib. Jadi yang pertama, roh Yesus itu pergi ke Firdaus. Pertama, roh Yesus pergi ke Firdaus. Firdaus adalah tempat orang-orang benar yang sudah meninggal. Firdaus adalah tempat orang-orang benar yang sudah meninggal. Karena orang yang di samping Yesus percaya kepada Yesus, maka dia masuk ke Firdaus bersama Yesus. Setelah dari Firdaus, roh Yesus kemana lagi? Mari kita buka di Lukas pasal 16. Roh Yesus tidak berhenti di Firdaus, dia pergi lagi. Kemana? Mari kita buka di Lukas 16 ayat 23. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus si miskin. Tapi kita hanya membaca ayat 23-nya. Mari perhatikan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut karena dia jahat. Di alam maut, bukan di Firdaus. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Abraham itu orang benar yang sudah meninggal. Berarti ini Firdaus. Jadi dia memandang ke atas, dia memandang ke Firdaus. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Karena Firdaus itu tempat orang benar yang sudah meninggal. Nah, di situ kita melihat bahwa orang kaya yang hidupnya, semasa hidupnya itu jahat, dia ditaruh di alam maut. Alam maut itu nama bahasa lainnya Hades. Jadi Yesus setelah dari Firdaus dia ke Hades. Roh Yesus. Hades adalah tempat orang-orang fasik yang sudah meninggal. Jadi Yesus turun lagi. Katakan Yesus turun. Roh Yesus turun dari Firdaus ke Hades. Kalau kalian lihat di perumpamaan ini, Hades dan Firdaus itu sangat jauh jaraknya. Bahkan tidak bisa menyeberang. Baca nanti perumpamaannya. Itu sebabnya kita dapat kesimpulan bahwa dari Firdaus tidak bisa ke Hades dan sebaliknya. Bisa mengerti? Dan Firdaus itu ada di atas Hades. Oke? Lalu Yesus turun dari Firdaus. Kenapa turun? Karena Yesus mati, saudara. Itu bicara turun. Paham maksud saya? Ketika kita mati, roh kita itu bicara turun. Sorry, bukan begitu maksudnya. Orang yang mati itu bicara turun. Bisa paham? Nah, jadi roh Yesus itu turun dari Firdaus ke Hades. Setelah dari Hades, kemanakah Yesus pergi? Mari kita lihat di 1 Petrus. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Mengapa roh Yesus turun? Bicara mati, saudara. Turun ke bawah. Oke. 1 Petrus 3:19. Dan di dalam roh itu juga ia, ini Yesus rohnya tadi, pergi memberitakan Injil
kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh apa ini? Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Siapa mereka ini? Lanjut lagi. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, orang-orang roh-roh mereka yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Para malaikat yang jatuh. Untuk melengkapi ayatnya, mari kita lihat dulu Yudas 6. Yudas pasal 6. Karena Yudas hanya satu pasal. Jadi kalau saya sebut 6, jangan lihat pasal 1, pasal 2, pasal 3. Lihat ayatnya, itu udah disebut Yudas 6. Oke? Nah, untuk mengkomplikkan 1 Petrus tadi supaya tidak bingung. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat. Dapat? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat. Itulah yang disebut tadi roh-roh mereka. Yang pada waktu Nuh tidak taat, itu roh-roh mereka, bukan roh-roh orang fasik. Karena roh-roh orang fasik itu di Hades. Bisa paham? Tapi ini ada tempat di bawah Hades. Jadi ini bukan roh-roh mereka yang adalah manusia, tapi adalah para malaikat yang jatuh di masa Nuh. Yang bagaimana? Mari kita lihat lanjut dulu. Ayat 6, sudah? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Ini yang disebut di masa Nuh, mereka mengambil perempuan yang mereka sukai. Ketika anak-anak Allah, oke baik, karena kalian sangat antusias, mari kita ke Kejadian 6 saja. Saya memang nggak mempersiapkannya, tapi antusiasmu membuat saya harus ke sana. Saya harus menjelaskannya supaya tidak terjadi kebingungan. Papa bicara apa tadi ya? Gitu. Oke? Kejadian pasal 6 ayat 1. Sudah? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Sudah? Ayat 2. Maka anak-anak Allah ini angelic creation. Bukan anak-anak manusia. Ini adalah para malaikat. Ini merujuk juga, mari kita lihat di Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Saya ingin memperkaya dulu pemahaman kita. Ayub pasal 1. Anak-anak Allah tadi garis bawah ya, oke? Ayub pasal 1. Ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Ini adalah iblis yang datang ke hadapan Allah minta izin mencobai Ayub. Oke? Nah, lihat siapa yang hadir. Ayub 1 ayat 6, sudah? Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ini bukan manusia, tapi para malaikat. Jadi ini adalah anak-anak Allah yang juga di Kejadian pasal 6. Ayat 6, coba kita selesaikan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kenapa iblis dan anak-anak Allah, yaitu para malaikat yang datang kepada Allah, iblis juga bisa ikut? Bukankah dia sudah dilempar ke bawah? Karena iblis itu nama awalnya Lucifer, nama mulanya maksud saya. Tapi ketika ada dosa, ada niat jahat di dalam hatinya, seketika dia dilempar ke bawah dan menjelma menjadi iblis. Tapi mengapa dia bisa datang menghadap Tuhan bersama dengan para malaikat yang lain? Tahu kenapa?
Ikuti saya. Biar saya kasih tahu. Tapi sekarang itu tidak bisa terjadi lagi. Mengapa? Nanti kita akan tahu. Jadi yang ingin saya mau tekankan dulu adalah bahwa anak-anak Allah di sini di Ayub 1 sama dengan anak-anak Allah di Kejadian 6. Kita kembali ke Kejadian 6 dulu. Biar bisa paham ya. Kejadian 6 ayat 1, sudah? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lihat ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat, para malaikat tadi, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Sudah? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini yang disebut Yudas tadi, mereka meninggalkan tempat kediamannya. Karena tidak boleh para malaikat bersekutu dengan manusia dengan cara-cara yang tidak diperkenankan Allah. Karena itu tidak boleh. Nah, mari saya garis bawahi lagi begini, perhatikan saya. Ada kata di situ, lalu mereka mengambil istri. Dapat nggak? Jangan berpikir itu hubungan seks. Para malaikat tidak memiliki seks. Kata istri di situ bicara tentang bersekutu. Bersekutu. Mengapa mereka bisa terjadi persekutuan? Karena roh Allah dalam diri manusia belum diambil. Karena itu diambil sebelum air bah. Rohku tidak akan tetap tinggal dalam manusia. Umur mereka hanya 120 tahun saja. Sebelum itu roh manusia masih di situ dengan kualitas tertentu sehingga bisa terjadi persekutuan. Ketika terjadi persekutuan antara roh ke roh, terjadilah kontaminasi benih dibawa perempuan sehingga lahirlah para raksasa. Saya bisa paham? Tuhan tidak pernah menjadikan raksasa. Tuhan menjadikan manusia. Makanya Tuhan melihat kejahatan di bumi itu luar biasa dan Tuhan ingin memusnahkan bumi karena keturunan di bumi pun sudah berubah bentuk, tidak seperti yang Dia inginkan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, bukan para raksasa. Bisa mengerti mungkin saya? Jadi mereka meninggalkan batas-batas yang di batas Allah, makanya mereka dihukum. Dan mereka ditaruh di bawah Hades, yang disebut penjara itu, bahasa Yunaninya Tartarus. Tartarus, itu tempat mereka. Jadi Yesus, roh Yesus pergi ke sana. Oke? Roh Yesus pergi ke sana. Jangan berpikir bahwa para malaikat itu dengan manusia di Kejadian 6 itu terlibat hubungan seks. Tidak, saudara ya. Malaikat tidak memiliki seks. Ya terserah deh kalau ada orang mengartikan seperti itu, tapi ikuti saja Papa. Ikuti saja, oke? Jadi itu adalah para malaikat. Yuk kita kembali dulu, sudah bisa paham? Atau kita baca saja deh supaya memperkaya kalian aja. Kejadian 6 ayat 3, sudah? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Disinilah start Nuh membangun bahtera, dan dihitung dari sinilah sekitar 100 tahun Nuh membangun bahtera, dan 100 tahun Nuh memberitakan Injil, dan tidak satu pun bertobat. Makanya Nuh disebut pemberita Injil, tapi tidak satu pun bertobat. Bisa paham maksud saya? Orang mencelanya, mencemoohnya, mengejeknya. Lu Nuh ngapain? Bangun bahtera lagi, apa tuh bahtera? Nggak pernah ada hujan. Pada masa Nuh belum ada hujan. Tapi Nuh bicara hujan. Air bah akan datang. Mereka tidak percaya.
Dan kenapa lu bangun bahtera di gunung, bukan di tepi pantai? Tapi firman Tuhan berkata, Nuh mentaati perintah Tuhan menurut segala yang diperintahkannya, tanpa cacat. Bisa mengerti? Dan dia setia sekitar 100 tahun. Lalu air bah datang. Oke? Nah, setelah itu rohku, kata Tuhan, diangkat dari manusia. Itulah asal muasalnya. Setelah air bah, manusia itu langsung setengah umurnya kurang. Dari 900-an menjadi 400-an. Sampai ke Terah, yang adalah orang tua Abraham, itu 200-an saja. Dan Abraham di bawah 200. Karena roh Allah yang diam dalam dirimu, itu bisa menghidupkan tubuhmu yang fana. Roma 8 ayat 11. Jika rohku diam di dalammu, rohku akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Jadi tubuh mereka itu bisa bertahan sampai ratusan tahun karena ada roh Allah di dalam diri mereka. Bisa mengerti? Dan roh itu dikembalikan kepada kita di Roma pasal 8. Itu sebab saya yakin ketika kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, tinggal di Sion, 100 tahun itu muda. Katakan 100 tahun di Sion itu muda. Oke. Yang percaya beri senyuman. Alright. Kejadian 6 ayat 3, mari kita selesaikan dulu, ingin memperkaya kalian aja. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini bukan bicara umur mereka di bumi, umur mereka di bumi masih ratusan tahun. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ini bukan orang-orang yang dijadikan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Ini persekutuan yang tidak ditetapkan Tuhan. Benih manusia itu terkontaminasi. Di situ disebut pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sampai setelah zaman Nuh masih tersisa, itulah kaum Enak, para raksasa yang salah satu namanya Goliat. Bisa mengerti? Masih muncul dia benih-benih itu. Karena Goliat itu juga raksasa. Paham maksud saya? Ini bukan adalah keturunan yang diciptakan Tuhan. Ini keturunan hasil kontaminasi benih. Paham maksud saya? Nah, mari kita kembali ke 1 Petrus. Jadi roh Yesus turun ke Tartarus. Ada yang mau saya jelaskan lagi? Ini sangat berhati-hati kita ya. Di mana itu? Mari coba kita kembali. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Sudah? Sampai? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Bukan memberitakan keselamatan. Karena memberitakan keselamatan tidak kepada para malaikat, saudara. Keselamatan itu hanya bagi kita. Dan hidup di bumi. Dan masih hidup. Jadi kenapa disebut Injil? Karena Yesus memberitakan kepada mereka, akulah Mesias. Dia hanya datang menunjukkan dirinya bahwa akulah Mesias. Dia menunjukkan dirinya pertama kepada orang-orang benar. Dan waktu dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang benar, di Firdaus mereka bersorak-sorai. Ada Alkitabnya, ada firmannya itu. Gak sempat waktu kita memberikan. Jadi waktu Yesus turun ke dunia orang mati, karena Yesus mati, bisa paham maksud saya? Dan pertama tempat yang dimasukinya adalah Firdaus. Itu lebih tepat kayaknya di awal saya sampaikan tadi. Sorry, supaya lebih paham. Jadi waktu Yesus mati, rohnya turun ke dunia orang mati, dan tempat yang pertama dikunjunginya adalah Firdaus. Dia menunjukkan dirinya kepada Abraham, yang melihat keturunannya jauh ke depan. Dan waktu Abraham melihat benihnya itu adalah
Yesus Kristus dia bersuka cita. Orang-orang benar bersuka cita menyambut Yesus. Paham maksud saya? Lalu kemudian dia turun lagi ke bawah, yaitu ke Hades. Tempat orang-orang fasik yang sudah meninggal. Lalu dia turun lagi ke bawah. Pertanyaan mungkin muncul, kenapa dia turun ke bawah? Nanti saya jelaskan. Karena Yesus tidak mati sia-sia, dia punya pekerjaan juga. Oke? Dia turun ke Firdaus, juga menunjukkan dirinya dialah Mesias. Itu maksudnya. Bukan memberitakan keselamatan, lalu malaikat-malaikat bisa ditebus. Ini melenceng, saudara. Ini melenceng. Kita harus hati-hati ya. Doktrin kita harus kembali kepada doktrin para rasul. Jadi Yesus pergi ke Tartarus, menunjukkan dirinya. Kenapa dia harus melewati bagian-bagian dunia orang mati ini? Karena Yesus punya tujuan. Nanti kita lihat tujuannya, oke? Ayat 19 sekali lagi. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Penjara itu Tartarus. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yudas 6, sekali lagi Yudas 6 yang tadi, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi, karena mereka menabrak batasan yang dibuat Tuhan. Di dalam dunia kekelaman, ini Tartarus tadi, sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka sekarang ada di Tartarus. Setelah itu Yesus pergi kemana? Ada tempat di bawah Tartarus yang namanya lobang jurang maut. Mari kita lihat ayatnya di Wahyu. Wahyu pasal 9. Ini penting saudara ya, penting bagi kita. Supaya kita bisa tahu apa yang dikerjakan Yesus ketika dia dikuburkan. Wahyu pasal 9, sudah? Ayat pertama. Jadi yang keempat, ke lubang jurang maut. Ayat pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kesinilah Yesus pergi. Karena dia pergi ke dunia orang mati. Dan di dunia orang mati dia mengunjungi apa saja? Firdaus, Hades, Tartarus, dan yang berikut adalah lubang jurang maut. Bisa mengerti? Itulah yang keempat. Yang kelima, dia mengunjungi tempat yang paling dasar dari jurang maut. Disebut bottomless pit atau dasar jurang maut. Dan yang terakhir, Yesus pergi ke dasar jurang maut. Itu tempat terakhir. Disinilah iblis berada. Disinilah setan berada, saudara. Dasar jurang maut. Ada ayatnya? Ada. Mari kita lihat Roma pasal 10. Apa tujuan Yesus ke dasar jurang maut? Ini yang penting, sehingga dia harus mengikuti tempat-tempat ini selama dia dikuburkan. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa tujuan, dikuburkan 3 hari tanpa tujuan. Dia pergi ke dasar jurang maut untuk apa? Mari kita lihat jawabannya di Wahyu 1. Di Wahyu 1 ayat 17. Jadi Yesus pergi ke dasar jurang maut untuk ini, saudara. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17. Sudah sampai? Perhatikan baik-baik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Lihat ya. Aku telah mati, namun lihatlah
aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu diambilnya dari iblis, saudara. Jadi mengapa roh Yesus pergi ke dasar jurang maut untuk mengambil kunci kerajaan maut yang di tangan iblis? Karena ini diambilnya, itu sebabnya dia bisa bangkit, saudara. Paham maksud saya? Karena orang mati menurut hukum roh tidak boleh bangkit. Makanya orang akan tidak percaya orang mati bangkit. Tapi karena kunci maut ada di tangan Yesus, ada di tangan gerejanya, engkau juga bisa berkata kepada orang mati, demi nama Yesus bangkit, dia akan bangkit. Itu sebabnya kita menyaksikan para rasul, para nabi, para hamba-hamba Tuhan, dan berkata, demi nama Yesus bangkitlah, dia bangkit. Karena kunci kerajaan maut tidak lagi di tangan iblis, tapi di tangan Yesus dan di tangan gerejanya. Haleluya. Mengapa itu di tangan iblis? Karena Allah berkata pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Maut mulai masuk ke dunia. Tapi Yesus datang mematahkan maut. Makanya kita orang percaya, kau tentukan kapan matimu. Jangan nggak tahu kapan matinya. Tentukan kapan matimu. Karena otoritas itu ada padamu. Diberi oleh Yesus, bukan lagi oleh iblis, oleh sakit penyakit, atau oleh usia. Katakan begini, kematianku tidak lagi ditentukan oleh sakit penyakit, oleh usia, oleh maut. Aku yang menentukan. Kalau destiniku belum selesai, aku akan berkata, belum saatnya. Bisa mengerti? Makanya kita bisa mempersiapkan hari kematian. Karena kita nggak perlu takut dengan hari kematian. Makanya bagi orang benar, kematian itu bukan tempatmu berduka, tapi tempatmu bersuka cita karena kau pulang ke rumah Bapa. Bisa mengerti? Itu bukan tempat kita berduka. Jangan takut, saudara. Jadi apa yang dikerjakan Yesus di dasar jurang maut, turun ke bawah, satu, dia mengambil kembali kunci kerajaan maut. Aku mati tidak lagi ditentukan oleh iblis, oleh setan, oleh sakit penyakit, oleh usia, oleh apapun. Karena kunci itu sudah di tangan Yesus. Haleluya. Dan apalagi yang kedua yang dikerjakan Yesus, mengapa dia ke dasar jurang maut adalah mengambil semua yang diserahkan Adam kepada iblis. Mengambil semua kuasa yang diserahkan Adam kepada iblis. Kita harus tahu itu, saudara. Karena kuasa atas bumi ini diserahkan pada Adam. Tapi Adam menyerahkannya kepada ular. Tapi Yesus datang kembali untuk mengambil dari si ular. Paham maksud saya? Makanya di Matius 28 Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya bisa mengerti maksud saya. Kalau kalian mengerti doktrin rasuli ini, kok nggak akan tergoncangkan iman. Tidak akan tergoncangkan. Karena kita sering sekali dibingungkan oleh banyak hal. Dan kita karena ketidaktahuan jadi percaya, dan itu bisa memperburuk keadaan rohani kita.
Matius 28 coba kita lihat dulu ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18, ini setelah Yesus bangkit. Dia berkata seperti ini. 18 sudah? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pastikan bahwa Yesus sebelumnya bukan tidak memiliki segala kuasa. Jadi ini kuasa yang mana? Yesus itu adalah Tuhan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia Alfa dan Omega. Padanya sebelum Adam pun ada, dia pemegang segala kuasa. Jadi itu kuasa apa? Harus mengerti dong. Apa yang mau diambil Yesus kuasa, dia nggak pernah menyerahkannya. Iya, ini kuasa yang diserahkan Adam kepada iblis. Yaitu bicara tentang marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi kuasa ini diambil Yesus lagi. Karena Adam menyerahkannya. Jadi ini adalah kuasa yang ada pada Adam yang diambil iblis. Bukan Yesus sebelumnya tidak memiliki kuasa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ingat apa yang saya bagikan kemarin? Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia tidak pernah kehilangan kuasa. Harus mengerti dong. Jadi dia datang ke jurang maut, ke dasarnya untuk mengambil kunci kerajaan maut. Karena dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia di Taman Eden, maut datang ke dunia. Kemudian yang kedua, Adam juga menyerahkan kekuasaan atas seluruh bumi ini kepada ular. Itu yang diambil Yesus lagi. Makanya ingat waktu terjadi pembicaraan di padang gurun antara Yesus dengan iblis. Apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini telah diserahkan kepadaku. Yesus berkata tidak? Enggak, Yesus tahu iya. Yesus tidak menyela, tidak, bukan, iya. Karena itu adalah kekuasaan yang dari Adam yang diserahkan kepada iblis. Bisa paham maksud saya? Bisa mengikuti saya? Makanya iblis berkata, "Sembah aku supaya kuserahkan itu padamu." Tapi Yesus berkata, tidak. Hanya kepada dialah kita berbakti. Apa maksudnya? Kalau karena aku harus ke kayu salib mengambil itu, kayu salib yang kutempuh, bukan menyembahmu. Bisa mengerti maksud saya? Yesus tidak memilih menyembah. Yesus memilih kayu salib. Karena dia berkata hanya kepada Allah sajalah kita berbakti. Selesai. Iblis pergi meninggalkan Yesus. Jadi dua hal yang dikerjakan Yesus. Dia harus ke dasar jurang maut. Mengapa dia mati? Adalah untuk mengambil kunci kerajaan maut. Dan yang kedua, untuk mengambil segala kuasa yang diserahkan Adam kepada iblis. Sehingga tujuan Allah di Kejadian 1 itu terjadi lagi. Manusia akan berkuasa atas seluruh bumi yang diwakili oleh gerejanya. Itu sebabnya gereja akan menjadi, apa katanya? Gunung yang sangat tinggi yang memenuhi seluruh bumi. Haleluya. Bisa mengerti? Karena kekuasaan itu diserahkan Yesus kepada gerejanya. Jadi kenapa Yesus pergi seperti itu? Dia punya tujuan. Dia pergi ke dasar jurang maut dan mengambil dua hal itu. Jadi Yesus tidak pernah kehilangan kekuasaan, saudara. Dia Allah itu. Tapi dia mengambil apa yang hilang oleh Adam. Lalu setelah dari dasar jurang maut, apa yang terjadi berikutnya? Kebangkitan pun bekerja. Kuasa kebangkitan pun bekerja. Karena kunci itu sudah diambil.
Dan mari kita lihat Roma 6 ayat 4. Karena kunci itu diambil, maka kuasa kebangkitan bekerja, saudara. Kalau itu belum, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Bisa paham ya? Bisa mengikuti saya ya? Oke. Mari kita lihat Roma 6 ayat 4. Setelah dari dasar jurang maut, apa berikutnya tadi? Dia mengambil dua hal. Ya kan begitu? Nah, setelah dari dasar jurang maut dan mengambil dua hal tadi, ia bangkit. Paham? Nah, ada ayatnya? Iya, Roma 6, mari kita lihat. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Sudah? Kita baca Roma 6 ayat 4. Masih bisa mengikuti saya ya? Ini penting sekali doktrinnya, saudara. Penting sekali. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi roh Yesus setelah dari dasar itu, dia bangkit oleh kemuliaan Bapa. Dia bergerak naik ke atas. Ketika Yesus mengambil kunci ini, rohnya bangkit oleh kemuliaan Bapa. Dia naik ke atas. Paham maksud saya? Dan yang pertama, setelah rohnya bangkit dari dasar jurang maut, dia menjamah tubuhnya di gua batu. Bisa mengerti? Jadi yang pertama itu rohnya bangkit, kedua tubuhnya bangkit. Saya ulangi. Yang pertama adalah rohnya bangkit. Yang kedua tubuhnya bangkit. Karena roh itu menjamah tubuhnya di gua batu. Ketika roh kebangkitan ini menjamah tubuhnya yang mati, tubuhnya pun bangkit. Karena itu roh kebangkitan. Itu bukan roh yang mati, tapi roh yang sudah bangkit. Apapun yang dijamahnya hidup. Itu sebabnya dia disebut roh yang menghidupkan. Masih ingat istilah roh yang menghidupkan? Nanti kita lihat ayat itu. Jadi karena roh Yesus mengalami kebangkitan oleh kemuliaan Bapa, apapun yang dijamah roh ini, dia bangkit. Dan yang pertama dijamahnya adalah tubuhnya sendiri. Itu sebabnya tubuhnya pun bangkit. Jadi bicara kebangkitan, dengarkan ini. Apa? Bicara kebangkitan, pertama rohnya dulu, baru tubuhnya. Sama kayak kita. Pertama yang lahir baru apa? Rohmu. Kemudian tubuhmu. Pada waktu Yesus datang, tubuhmu diganti. Jadi pertama rohmu dulu yang dibangkitkan, baru tubuh kemuliaanmu engkau miliki. Bisa mengerti? Atau minum kopi dulu? Apa-apa, kita break dulu 5 menit di bawah. Coffee break. Tapi ingat naik ya. Jangan sampai nggak ingat naik. Jadi roh Yesus di dasar jurang maut dibangkitkan. Katakan dibangkitkan. Oleh kemuliaan Bapa. Dan roh ini menjamah tubuhnya. Dan tubuhnya dibangkitkan. Oleh kemuliaan Bapa. Pertama roh yang dibangkitkan dulu. Baru tubuhnya dibangkitkan. Amin. Kita harus mengerti doktrin ini, saudara. Yohanes 20. Yohanes 20.
Yohanes 20 ayat 15. Jadi sekarang Yesus, rohnya dan tubuhnya dibangkitkan. Itu sebabnya dia hidup kembali. Hidup kembali. Nah lihat, Yohanes 20 ayat 15. Sampai kata Yesus kepadanya, ini Yesus yang dibangkitkan. Mengapa? Karena rohnya dan tubuhnya sudah bangkit. Hidup kembali. Paham maksud saya? Lihat, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ingat ini saudara, kita akan sampai nanti di sini, dengarin Papa. Maria memandang Yesus tidak mengenalnya. Tapi ketika Yesus memanggilnya, Maria, orang yang sama, yang dilihatnya, dia kenal. Apa rahasianya? Oke. Semua salah. Tapi saya suka antusiasme. Saya mau kasih kalian sesuatu yang indah. Makanya saya bilang pesan kita ini baru. Karena kita di musim yang baru. Dengarin saya. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ada yang berubah mereka lihat? Tapi cara pandang membuat mereka melihat berbeda. Karena untuk melihat itu bisa di-upgrade tingkatannya. Saat kau melihatmu di-upgrade, kau bisa melihat yang berbeda. Padahal yang objeknya sama. Boleh saya ambil lagi contoh? Lihat. Engkau harus dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali dapat melihat kerajaan Allah. Oke? Siapa sih yang lahir baru? Sudah lahir baru. Waktu lahir baru, amin. Kan begitu? Apa yang kau lihat? Sama semuanya? Mana kerajaan Allahnya? Apakah firman itu bohong? Tidak. Aku gak melihat apapun. Enggak, kau melihat. Atau kau belum lahir baru kali? Tapi ayat itu berkata kau melihat kerajaan Allah. Dengarin Papa, ini indahnya. Objek yang kau lihat itu bisa sama. Tapi kau melihat berbeda. Saya akan ajari kalian di situ. Makanya kita ini bisa hidup di bumi tapi supranatural. Kau bisa hidup di bumi tidak natural tapi supranatural. Setiap hal, apapun, kemanapun kau bergerak di alam roh. Karena itu cara pandang. Papa akan bawa kalian di musim yang baru. Makanya saya bilang kemarin, kalau balok di mata kita diangkat, kau melihat Allah kan? Karena Allah itu kau lihat dalam diri saudaramu. Dalam dirimu. Sehingga dalam dirimu dan dalam diriku ada Allah. Kita ekspresi Allah. Bukankah itu kerajaan Allah? Ini bukan hal yang agamawi. Ini hal yang alamiah tapi supranatural. Tunggulah, Papa akan ajar. Bisa paham maksud saya? Nah itu bonus. Penting untuk melihat. Karena mereka jatuh melihatnya berbeda. Ingat waktu dua orang yang jalan dari Emmaus, dua muridnya, Yesus di situ, mereka tidak kenal. Padahal orang yang sama. Tapi mereka melihat berbeda. Orang sama. Kita akan sampai di situ, saya tidak mau melebar dulu. Karena ini penting, nanti ikuti aja terus Papa, oke?
Katakan kanan kiri, hidup ini dahsyat. Hidup ini luar biasa. Banyak rahasia, saudara. Kita nggak akan pernah berkata lagi dunia ini tempat hukuman. Engkau akan berkata dunia ini tempat rekreasi. Katakan dunia ini tempat rekreasi. Menikmati ciptaan Bapakku. Nggak akan pernah dia mengizinkanmu lahir lalu kau terhukum. Karena yang mengizinkanmu lahir dia. Jadi waktu kita melihat apa yang dijadikannya, kau memuji dia. Itu yang dia inginkan. Makanya kita dilahirkannya. Makanya hati-hati mendengar orang yang berkata, awas. Kalau kau salah melakukannya, masuk neraka lu. Jauhi orang seperti itu. Dia nggak pernah melahirkanmu ke bumi untuk masuk neraka. Jangan percaya doktrin itu. Bisa paham? Jadi jangan berkata seperti ini, kau lahir karena siapa? Orang tuaku. Itu pun salah. Karena dia yang menjadikan kita di rahim ibu kita. Jadi yang pertama tersenyum kau lahir, ya Bapa di sorga. Iya, ya Bapa di sorga. Makanya kalian tahu, dengarin Papa. Mau bonus lagi kan? Kalau kita lihat pelayanan Yesus yang penuh kasih, temukanlah pada siapa Yesus marah. Pada semua hal, semua orang, semua makhluk yang merusak kehidupan manusia. Pertama, setan. Kedua, sakit penyakit. Dan yang ketiga, orang Farisi. Karena siapapun yang merusak urusan Bapa pada anak-anaknya, dia marah. Itu sebabnya kita nggak boleh melakukan itu sesama kita. Karena engkau juga mencampuri urusan Allah dalam diri saudaramu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dengarin Papa, lihat Papa dari sini. Setiap kita di ruangan ini, Bapa punya urusan padamu. Dia melatihmu, membimbingmu, mengajarimu, supaya engkau menjadi miliknya. Dia mengasihimu. Jadi kalau ada orang atau siapapun merusak urusannya padamu, dia marah. Makanya dia berkata, ular dan para pengikutnya. Itulah oknum-oknum yang merusak kehidupan manusia. Makanya Tuhan juga marah itu sama para guru yang menyesatkan orang. Roh-roh agamawi yang berkata, awas. Kalau kau lakukan ini sekali lagi, awas. Neraka akan. Maka umat Tuhan mulai ketakutan. Datang ke gereja pun mulai ketakutan. Mulai dia membisu dan tunduk kepala. Karena dia melihat ada Allah di sana bawa pentung. Dosa apa tadi kau lakukan? Bam! Tinggalkan gereja itu. Karena Bapa mengasihimu. Allah itu kasih. Kasih itu sempurna. Makanya kalau dia melihatmu, dia pasti melihatmu sempurna. Dia nggak akan menghukummu. Nggak mungkin. Bapa itu bukan manusia, saudara. Itu harus kita pahami. Bisa mengerti? Oh, itu bonus. Katakan lagi, aku lahir ke dunia. Salah satu tujuannya. Untuk rekreasi. Karena aku kembali lagi bilang. Ke rumah Bapakku. Berarti rekreasi dong. Makanya kanan kiri, relax. Hidup ini relax bilang. Jangan tegang sekali bilang. Jangan kaku. Jangan agamawi bilang. Apa kemarin Pak bilang, orang yang rohani itu penuh humor dan tawaria.
Itu orang rohani. Kan harus mengenal Bapa dalam dimensi baru. Tahu kalian salah satu lagi? Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Setiap kali kau hadir ke gereja dan kau free, bebas, makin mengasihi Tuhan, makin menjadi dirimu. Kau pergi ke tempat yang benar. Tapi kalau kita mulai muncul rasa bersalahnya, muncul mulai tidak layak, tertekan, tertuduh, mulai kita khawatir, cemas, takut. Perlu kau cek apa yang kau dengar. Oke, kita nggak lanjutkan, nanti jadi nabrak-nabrak batas kita. Saya pun jadi salah nanti. Oke, mari kita kembali. Mari kita kembali. Jadi saudara, kita lanjutkan dulu. Janji saya padamu, ikuti Papa. Ini masalah melihat. Bahkan iman itu masalah melihat. Dengarin Papa. Orang yang beriman, contoh ya, kalau kalian, ini warna apa? Apapun kata orang, kau nggak akan percaya ini putih. Jadi kalau imanmu melihat, imanmu nggak tergoncangkan. Satu contoh lagi, lihat perempuan pendarahan yang 12 tahun. Sudah lemah? Dari mana kekuatannya untuk menjamah jubah Yesus? Karena dia melihat. Jadi waktu kau melihat, energimu pun bangkit. Karena imanmu bangkit. Dari mana kekuatan itu? Bukan kesembuhan ya. Kesembuhan itu saat dia menjamah jubahnya. Kekuatan itu maksud saya. Engkau akan diberi anugerah untuk melihat. Keluargamu, masa depanmu, bangsamu, anak-anakmu. Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Masalah melihat, kata melihat. Understanding. Pengertian. Revelation. Pewahyuan. Insight. Pemahaman. Foresight. Jauh ke depan. Itu semua masalah melihat. Kalau kita melihat melalui dimensi tadi, imanmu nggak akan tergoncangkan. Dan kita harus hidup di situ, bukan iman-imanian. Imanian gitu. Makanya kita mudah digoncangkan. Engkau tidak akan pernah bergeser, kau akan tetap berkata ini hitam. Karena kau melihat. Oke. Waktu kita 5 menit lagi, jadi saya harus teruskan dulu. Yohanes 20. Banyak bonus sih. Banyak bonus. Yohanes pasal yang ke-20 sudah? Ayat 15, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Ini sebutan Maria kepada Yesus, guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Kenapa? Karena pekerjaan Yesus belum selesai. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Berarti Yesus setelah dari dasar jurang maut, rohnya dibangkitkan, menjamah tubuhnya, tubuhnya dibangkitkan, masih belum selesai. Pekerjaan Yesus selama dia mati 3 hari berlanjut terus. Paham maksud saya? Sekarang tubuhnya dan Yesus sudah bangkit, bukankah begitu? Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Lihat itu.
kepada Allahku dan Allahmu. Makanya dia yang sulung, kita saudara-saudaranya. Bisa mengerti? Nah, dengarkan Papa baik-baik. Katakan, roh yang dibangkitkan, kemudian tubuh yang dibangkitkan. Yesus hidup kembali. Setelah dia bangkit, dia pergi kemana? Ini yang disebut dia pergi ke sorga. Makanya kalau tubuh kemuliaan ini kau miliki, kau bisa ke sorga. Paham maksud saya? Kau bisa turun naik. Karena kita akan memiliki tubuh yang sama. Come on. Beri respon. Yes. Tapi di pikirannya belum ngerti, Papa, belum ngerti. Yes. Gak apa-apa. Haleluya. Orang benar itu exciting. Makanya saudara, tunggu tubuh kemuliaanmu. Luar biasa itu. Amin. Nah, kemanakah Yesus setelah dia bangkit? Ke sorga. Mari kita lihat ayatnya, Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Ayat 11. Ibrani pasal 9 ayat 11. Siap? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia, pelan-pelan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kenapa? Karena imam besar di bumi itu melayani kemah buatan manusia. Yaitu kemah suci Musa atau siapapun itu. Itu kemah buatan manusia. Tapi yang dimasuki Yesus dengan tubuh kebangkitannya itu bukanlah kemah yang dibuat manusia. Tapi kemah yang jauh lebih sempurna yang kita sebut sorga. Jadi dia naik ke sorga, saudara. Paham maksud saya? Karena dia imam besar, bisa mengerti? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, ikutin, yang tidak termasuk ciptaan ini. Maksudnya itu yang fisik, yang di bumi. Paham? Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ini sorga ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Karena ini dibawa di kemah buatan manusia. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Kalau imam besar di bumi membawa darah anak domba ke ruang maha kudus untuk mewakili umat Tuhan dalam penebusan dosa. Yang terus menerus berulang-ulang. Dan itu pun imam besar membawa darah kambing domba. Tapi imam besar kita Yesus tidak membawa darah kambing domba, tidak membawanya ke kemah buatan manusia. Dia membawanya ke hadirat Bapa di ruang maha kudus yang adalah sorga, dan darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Itu sebabnya engkau diampuni sekali untuk selamanya, ditebus sekali untuk selamanya. Amin, amin. Karena imam besar kita itu tidak berulang-ulang. Bisa paham maksud saya? Lanjut dulu. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bisa mengerti?
Jadi setelah dia bangkit, dia pergi ke sorga. Apa yang dilakukannya di sorga? Menyucikan. Oleh darahnya. Karena setiap benda dan setiap benda di dalam kemah itu disucikan oleh darah. Dan dia pun pergi ke sorga, membawa darahnya sendiri untuk menyucikan hatimu, sorga, dan semuanya. Itulah sebabnya ketika sorga disucikan oleh darah Yesus, iblis tidak bisa masuk lagi. Itu yang Papa sebut, mengapa iblis bisa menghadap Allah. Karena sorga belum disucikan. Karena di situ tempat pemberontakan pertama sekali. Bisa mengerti? Jadi sewaktu itu disucikan, iblis tidak bisa lagi mendakwamu. Makanya dia tidak lagi bisa mendakwamu, menuduhmu di hadapan Bapa, sama seperti dia mendakwa, menuduh Ayub. Karena tempat itu sudah disucikan. Dia melempar para pendakwa kita. Bisa mengerti? Dia tidak bisa lagi membawa namamu di hadirat Bapa, nggak bisa. Makanya jangan lagi dikutip penderitaan Ayub padamu. Ini kayaknya iblis seperti Ayub datang kepada Bapa supaya aku dicobai. Mana bisa? Bisa. Yesus sudah mematahkan itu. Sorga sudah disucikan. Dan para pendakwa sudah dilemparkan. Amin 2 kali. Katakan, darahnya menyucikan hatiku, hidupku, dan sorga. Haleluya. Amin, amin. Jadi mari kita ulangi. Setelah itu kita selesai. Saya sambung minggu depan. Masih Yesus yang dibangkitkan bagian kedua. Alright. Yesus mati di kayu salib. Rohnya turun ke dunia orang mati. Kemana dia pertama pergi? Firdaus. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Kemana? 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 Apa yang dilakukannya di dasar jurang maut? Ada 2 hal. Setelah kunci itu diambilnya, dia dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Rohnya bangkit. Katakan, rohnya bangkit. Yang pertama dibangkitkan adalah roh. Bisa paham? Roh dibangkitkan. Setelah rohnya dibangkitkan, pergi kemana? Ke tubuhnya di gua batu. Karena roh yang dibangkitkan menjamah tubuh, maka tubuhnya juga dibangkitkan. Maka Yesus hidup kembali. Bisa paham? Setelah dia bangkit dan hidup, dia pergi kemana? Apa yang dia lakukan di sorga? Untuk menyucikan segala sesuatu. Menyucikan hatimu, hidupmu, semuanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Yesus. Dia ajaib, dia ajaib, dia ajaib. Haleluya. Bukankah dia ajaib? Perjalanan Yesus belum selesai. Sampai days of heaven. Sedang apa yang kalian terima itu masih sebagian kecil dari apa yang mau dikerjakan Bapa dalam hidup kita. Itu sebabnya tahu kalian, hidup ini jauh lebih besar indahnya daripada yang kau bayangkan. Makanya jangan hidup hanya untuk hal-hal yang lahiriah. Sekolah, menikah, kerja, cari uang, tua, melahirkan anak-anak, mati. Begitu aja hidup. Kau lebih besar dari hidup itu. Kau lebih besar dari hidup itu. Bapa punya maksud bagi kita. Kenapa kita lahir di bumi ini? Supaya sorga hadir kembali. Amin. Kau bahagia? Katakan kanan kiri, datang minggu depan. Yesus yang dibangkitkan. Bagian kedua. Amin 2 kali. Mari bangkit berdiri. Yesus, kami puja.
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Mari bersama-sama, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan Tahamu. Oh Yesus, Tuhan Tahamu. Oh Tuhan Tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan Tahamu. Mari muliakan Dia, tinggikan namanya. Tuhan Tahamu. Yesus Tuhan adalah. Lagi katakan, sembah dan puji. Oh, sembah dan puji Tuhan Tahamu. Oh, sembah dan puji Tuhan Tahamu. Sembah dan puji Tuhan Tahamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lagi katakan bersama-sama, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Oh Yesus, Kami sembah sebagai Raja, haleluya. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, dan dipuji. Oh, sembah dan puji Tuhan Tahamu. Sembah dan puji. Tuhan Tahamu. Yesus Tuhan adalah. Mari bersama-sama, sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan Tahamu. Oh, sembah dan puji Tuhan Tahamu. Sembah dan puji Tuhan Tahamu. Yesus, sekali lagi. Sembah dan puji. Oh.
Raja